Tubuhku gemetar hebat. Lututku lemas. Baru 1 jam yang lalu aku menangis bahagia karena mendapat warisan 125 miliar dari orang tuaku. Aku berlari membawa putra kecilku ke kantor suamiku untuk memberinya kejutan. Tapi dari balik pintu ruangannya, aku malah mendengar kejutannya. Ternyata, suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Duniaku terasa sempit, namun penuh. Sempit karena hanya berputar di rumah kontrakan sederhana kami, dan penuh karena tawa putra kecil kami, Rafa. Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya, aku, Kalista, sedang menyuapi Rafa bubur ayam yang kubuat sendiri. Hijab bergo instan yang kukenakan sedikit miring, karena Rafa baru saja menariknya sambil tertawa. Bocah lelaki berusia 5 tahun itu adalah pusat semestaku. Dia adalah alasan dibalik setiap lelah dan juga sumber dari setiap bahagiaku. Suamiku, Dava, sudah berangkat bekerja sejak fajar tadi. Dia selalu sibuk. Bekerja keras, katanya, demi kami. Aku selalu percaya padanya. Aku mencintainya dengan sisa-sisa hati yang telah lelah oleh kehidupan sebelum bertemu dengannya. Kami hidup pas-pasan. Dava adalah manajer junior di sebuah perusahaan properti. Gajinya cukup untuk membayar kontrakan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari, tapi nyaris tidak ada yang tersisa untuk ditabung. Aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, memiliki Dava yang baik dan Rafa yang sehat sudah lebih dari cukup. Orang tuaku sudah lama meninggal. Meninggalkanku sebatang kara sebelum Dava datang dan memberiku keluarga baru. Saat aku sedang mencuci piring sisa sarapan, ponselku yang layarnya sudah retak di beberapa bagian berdering. Nomornya tidak kukenal. Jantungku sedikit berdebar. Jarang sekali ada yang meneleponku selain Dava atau ibu-ibu di grup pengajian mingguanku. Kuusap tanganku yang basah kecelemek, lalu mengangkatnya. Halo, dengan Ibu Kalista? Suara di seberang terdengar berat, profesional, dan asing. Iya, saya sendiri. Ini dengan siapa, ya? Selamat siang, Ibu Kalista. Nama saya Rahmat. Saya pengacara dari firma hukum Rahmat dan Rekan. Saya adalah pelaksana wasiat dari almarhum ayah Anda, kata suara itu. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Ayah. Nama itu sudah lama sekali tidak kudengar disebut secara resmi. Ayah saya? Suaraku bergetar. Ada apa dengan ayah saya? Ibu Kalista, mohon tenang. Saya tahu ini mendadak. Ada sesuatu yang ditinggalkan almarhum ayah Anda untuk Anda. Sesuatu yang baru bisa kami proses dan cairkan sekarang setelah memenuhi berbagai prosedur hukum yang rumit. Ayah Anda menyimpan dana investasi jangka panjang atas nama Anda. Pak Rahmat berhenti sejenak, seolah memberiku waktu untuk bernapas. Dana? Dana apa? Setahu saya, ayah saya tidak punya apa-apa saat beliau meninggal. Ingatanku melayang pada pemakaman sederhana bertahun-tahun lalu. Hanya ada aku dan beberapa tetangga. Itu yang dikira semua orang, Ibu. Tapi beliau ternyata sangat cerdik. Beliau menyisihkan sebagian besar asetnya dalam bentuk investasi terproteksi yang sangat rahasia, dan baru bisa diakses oleh Anda sebagai ahli waris tunggal setelah melewati jangka waktu tertentu. Dan dana itu sudah jatuh tempo. Aku masih tidak mengerti. Saya tidak paham, Pak. Apa maksudnya? Terdengar helaan napas sabar dari seberang. Ibu Kalista, singkatnya, Anda adalah ahli waris yang sah dari dana investasi almarhum ayah Anda. Setelah dipotong semua pajak dan biaya administrasi, jumlah bersih yang akan masuk rekening Anda adalah 125 miliar rupiah. Piring yang sedang kupegang meluncur dari tanganku, jatuh ke lantai keramik dan pecah berkeping-keping. 125 miliar. Aku tidak salah dengar? Telingaku berdenging. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai dapur yang dingin, di antara pecahan piring. Bapak tidak sedang bercanda, kan? Desisku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Saya tidak bercanda, Ibu Kalista. Ini sangat serius. Saya sudah mencoba mencari Anda selama beberapa bulan terakhir. Data kependudukan Anda sering berpindah. Syukurlah akhirnya saya menemukan nomor Anda yang terdaftar. Jelas Pak Rahmat. Kami perlu mengatur pertemuan agar Ibu bisa menandatangani dokumen pencairannya. Ibu, Anda baik-baik saja? Saya. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mata kini mengalir deras. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Rafa, Ibu kenapa? Suara kecil Rafa terdengar cemas.
Dia berlari ke dapur dan melihatku menangis di lantai. Aku segera menghapus air mataku, berusaha tersenyum. Ibu tidak apa-apa, sayang. Ibu. Ibu cuma sedang bahagia. Setelah menutup telepon dengan Pak Rahmat dengan janji akan segera bertemu di kantornya, aku masih terduduk di lantai. Pikiranku melayang. 125 miliar. Aku mengucapkannya berulang kali dalam hati. Angka yang bahkan tidak pernah berani kubayangkan dalam mimpi terliarku. Aku bisa membeli rumah. Rumah sungguhan, bukan kontrakan. Rumah dengan halaman untuk Rafa bermain. Aku bisa menyekolahkan Rafa di tempat terbaik. Aku bisa membantu Dava. Ya, Dava. Suamiku. Wajah Dava langsung terlintas di benakku. Wajah lelahnya setiap pulang kerja. Keluhannya tentang atasannya. Impiannya ingin membuka usaha sendiri yang selalu terbentur modal. Sekarang, semua itu bisa terwujud. Kami bisa mewujudkan semua impian kami. Dava tidak perlu lagi bekerja keras membanting tulang untuk orang lain. Gairah baru menjalari tubuhku. Aku harus memberitahunya. Sekarang juga. Aku tidak bisa menunggu sampai dia pulang nanti malam. Aku harus melihat wajahnya saat mendengar kabar ini. Aku ingin berbagi kebahagiaan ini dengannya, saat ini juga. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membersihkan pecahan piring. Aku lalu memandikan Rafa, mengganti bajunya dengan baju terbaik yang dia punya. Baju polo kecil berwarna biru langit. Aku sendiri bergegas berganti pakaian. Aku memilih gamis terbaikku, yang biasa kupakai untuk lebaran, dan menyemprotkan sedikit parfum. Aku mematut diriku di cermin. Wajahku memerah karena gembira. Kita mau kemana, Ibu? Tanya Rafa, bingung melihatku terburu-buru. Aku berjongkok, memegang kedua bahu mungilnya. Kita mau kasih kejutan buat ayah, sayang. Kejutan yang sangat besar. Setelah ini, hidup kita akan berubah. Kataku, suaraku masih sedikit serak karena tangis haru tadi. Aku segera memesan taksi online. Sambil menunggu, jantungku berdebar kencang. Aku membayangkan reaksi Dava. Dia pasti akan kaget. Dia akan memelukku erat. Mungkin dia akan menangis bahagia. Kami akan merencanakan masa depan kami. Masa depan yang cerah. Masa depan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Saat taksi tiba, aku menggendong Rafa dan masuk dengan hati yang meluap-luap oleh harapan. Di dalam taksi, aku tidak bisa berhenti tersenyum. Aku terus menciumi pipi Rafa. Ibu sayang Rafa. Ibu sayang ayah. Kita akan jadi keluarga paling bahagia di dunia. Perjalanan ke kantor Dava terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Padahal, biasanya hanya memakan waktu 30 menit. Tapi hari ini, setiap detik terasa mendebarkan. Aku memeluk Rafa erat di pangkuanku. Langit di luar jendela taksi tampak lebih biru, dan matahari bersinar lebih terang. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Perasaan seorang wanita yang baru saja mengetahui bahwa nasibnya telah berubah 180 derajat. Aku membayangkan Dava, mungkin dia sedang sibat di depan komputernya, mengerutkan kening, berurusan dengan angka-angka atau klien yang sulit. Sebentar lagi, semua beban itu akan terangkat dari bahunya. Aku yang akan mengangkatnya. Taksi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran yang tinggi menjulang. Kaca-kacanya memantulkan langit. Ini adalah dunia Dava. Dunia yang terasa sedikit asing bagiku. Aku jarang sekali ke sini. Dava selalu bilang tidak perlu. Dia sibuk, dan kantor bukanlah tempat bermain anak. Tapi hari ini adalah pengecualian. Aku membayar taksi dan menggandeng tangan Rafa. Kami masuk ke lobi yang dingin dan mewah. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap yang memantulkan bayangan kami. Seorang resepsionis wanita dengan pakaian necis dan riasan sempurna menatap kami. Aku bisa merasakan tatapannya menyapu dari hijab sederhanaku, ke gamis lebaranku, lalu ke Rafa yang menatap sekeliling dengan mata membulat. Ada sedikit pandangan meremehkan di matanya, atau mungkin aku hanya terlalu sensitif. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, namun terdengar datar. Siang, Mbak. Saya mau bertemu dengan Pak Dava. Suami saya, kataku sambil tersenyum. Resepsionis itu memeriksa komputernya. Pak Dava, apakah sudah ada janji? Oh, tidak. Saya istrinya. Saya mau memberi kejutan, kataku, sedikit berbisik di bagian kejutan. Resepsionis itu mengangkat alisnya sedikit. Baiklah. Pak Dava ada di ruangannya, lantai 15. Lift di sebelah sana. Dia sepertinya tidak terlalu peduli. Aku mengucapkan terima kasih dan bergegas menarik Rafa menuju lift. Di dalam kotak besi yang membawa kami naik itu,
Jantungku berdebar semakin kencang. Rafa mulai sedikit rewel. Ayah lama, rengeknya. Sabar, sayang. Sebentar lagi kita ketemu ayah. Bujuku. Pintu lift terbuka di lantai 15. Lorongnya sepi dan berkarpet tebal, meredam suara langkah kami. Aku tahu ruangan Dava ada di ujung lorong. Aku sudah pernah ke sini sekali, saat acara kunjungan keluarga yang diadakan perusahaan setahun lalu. Aku berjalan pelan, menenangkan Rafa yang mulai ingin berlari. Semakin dekat aku ke ruangan Dava, semakin jelas aku bisa mendengar suara dari dalam. Pintu ruangannya, yang terbuat dari kayu solid dengan panel kaca buram, sedikit terbuka. Hanya celah kecil, tapi cukup untuk membuat suara dari dalam bocor keluar. Aku mendengar suara Dava. Dia sedang tertawa. Tawa yang dalam dan renyah. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Tawa itu terdengar asing, penuh kemenangan yang dingin. Benar, Pak. Aku sudah bilang. Kan? Rencananya berjalan mulus, kata Dava. Aku berhenti melangkah. Pak? Papa? Setahuku, ayah Dava sudah meninggal, sama sepertiku. Mungkin itu panggilan untuk atasannya? Aku menempelkan telingaku sedikit lebih dekat, menyuruh Rafa diam dengan isyarat jari di bibir. Suara lain, yang lebih tua dan berat, menjawab. Bagus. Jadi, pengacara itu akhirnya menghubunginya. Tepat, seru Dava, masih dengan nada gembira yang mengerikan itu. Pengacara bodoh itu akhirnya menelepon Kalista pagi ini. Persis seperti yang Papa duga. Dia pasti sedang dalam perjalanan ke bank sekarang. Atau mungkin sedang menangis bahagia seperti orang bodoh di rumah. Jantungku serasa diremas. Kalista. Dia menyebut namaku. Pengacara bodoh. Dia bicara tentang Pak Rahmat. 125 miliar. Jumlah yang fantastis, Dava. Kamu sudah mengaturnya dengan baik selama ini. Menikahinya, berpura-pura hidup susah akting yang luar biasa. Kata suara tua itu, disusul tawa kecil. Aku menutup mulutku dengan tangan. Rasa mual tiba-tiba naik ke tenggorokanku. Badanku mulai gemetar. Tentu saja, Pak. Tuan Mahardika, Dava menyebut sebuah nama. Semua berkat bimbingan Papa. Aku sudah memantau dana itu sejak lama, menunggu saatnya jatuh tempo. Kalista tidak tahu apa-apa. Dia terlalu polos. Terlalu cinta. Dia tertawa lagi. Tawa yang sama yang dulu kudengar saat dia melamarku. Tawa yang sama saat Rafa lahir. Tapi sekarang, tawa itu terdengar seperti suara iblis. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Setelah dia menandatangani surat kuasa itu, tanya Tuan Mahardika. Ada jeda sejenak. Lalu Dava menjawab dengan suara yang turun beberapa oktav, menjadi dingin dan kejam. Suara yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Tentu saja aku akan ambil alih semuanya. Aku akan memindahkan seluruh dana itu ke rekening kita di luar negeri. Setelah itu, Kalista dan anak itu tidak akan dapat sepeser pun. Buat apa? Mereka hanya beban. Aku akan menceraikannya. Kita usir mereka dari rumah. Biar dia kembali jadi gembel di jalanan. Anak itu? Dia bukan anakku, jawab Dava datar. Maksudku, dia anakku secara biologis, tapi aku tidak pernah menginginkannya. Dia hanya alat untuk membuat Kalista tetap terikat padaku. Tubuhku membeku. Gemetar hebat menjalari seluruh tubuhku, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lututku lemas, nyaris membuatku ambruk jika aku tidak sedang bersandar di dinding. Rafa, merasakan gemetaranku, menatapku dengan cemas. Ibu dingin. Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak bisa bernapas. Suara di dalam ruangan itu terus berlanjut, tapi aku tidak lagi mendengarnya. Yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri yang berdentum-dentum menyakitkan di telingaku, dan suara Dava yang menggema, kita usir mereka. Beban. Gembel di jalanan. Dunia yang kubangun di atas cinta dan kepercayaan, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Pria yang kucintai, ayah dari anakku, pria yang kupikir akan kuajak berbagi sisa hidup dalam kebahagiaan ternyata adalah monster. Dia tahu tentang warisan ini. Dia sudah merencanakannya. Pernikahan kami adalah bagian dari rencana itu. Aku hanyalah pion dalam permainannya. Rasa sakit yang menusuk di dadaku begitu hebat. Lebih sakit daripada saat aku kehilangan kedua orang tuaku. Ini adalah rasa sakit pengkhianatan. Dikhianati oleh satu-satunya orang yang kupercaya di dunia ini. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, mematung. Tapi aku tahu aku tidak boleh pingsan. Aku tidak boleh lemah. Tidak di sini, tidak sekarang. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku mundur perlahan.
1 langkah. 2 langkah. Aku tidak boleh bersuara. Rafa menatapku bingung, tapi untungnya dia tetap diam, mungkin merasakan kengerian yang membekap ibunya. Aku berbalik, menggendong Rafa dengan erat, dan berjalan cepat kembali ke lift. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan martabat yang tersisa. Tapi di dalam, aku hancur. Sepanjang perjalanan di lobi, aku yakin resepsionis tadi bisa melihat wajahku yang pucat pasi, tapi aku tidak peduli. Aku keluar dari gedung itu, kembali ke panasnya jalanan Jakarta. Tapi aku merasa kedinginan. Sangat dingin. Aku memesan taksi lain untuk pulang. Selama perjalanan pulang, aku tidak menangis. Aku hanya menatap kosong ke jalanan. Rafa tertidur di pangkuanku, tidak menyadari bahwa dunia kecil kami baru saja meledak. Kejutan. Ya, aku memang ingin memberi Dava kejutan. Tapi ternyata, akulah yang mendapatkannya. Saat taksi berhenti di depan rumah kontrakan kami, aku masih belum menangis. Sesuatu yang lain telah menggantikan rasa sakit itu. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Itu adalah kemarahan. Dan di balik kemarahan itu, sebuah tekad mulai terbentuk. Aku memang akan memberinya kejutan. Aku pura-pura tidak mendengar apa-apa. Aku akan memainkan peranku, sama seperti dia memainkan perannya selama ini. Dia merencanakan sesuatu untukku, aku akan menyusun rencana besar untuknya. Aku akan membalasnya. Aku akan melakukan sesuatu yang akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Dia mengambil duniaku. Aku akan mengambil dunianya. Aku menutup pintu rumah kontrakan kami dengan pelan. Suara kliknya terdengar begitu keras di telingaku yang masih berdenging. Rafa tertidur di bahuku, napasnya yang teratur terasa hangat di leherku. Aku membawanya ke kamar kami yang sempit, membaringkannya di atas kasur tipis. Aku menyelimutinya, mencium keningnya. Untuk sesaat, aku hanya berdiri mematung di sana, menatap wajah polos putraku. Dialah satu-satunya duniaku yang masih utuh. Dialah satu-satunya alasan aku tidak ambruk di lobi kantor tadi. Rafa tidak bersalah. Rafa tidak tahu apa-apa. Dan pria yang baru saja kudengar suaranya, pria yang tega menyebut putranya sendiri sebagai alat dan beban, tidak pantas menjadi ayahnya. Aku berjalan keluar kamar, menutup pintu perlahan. Rumah ini, yang tadinya adalah istanaku, kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kebohongan. Foto pernikahan kami di dinding. Aku menatap wajah Dava di foto itu. Dia tersenyum begitu tulus, memelukku dengan erat. Aku ingat hari itu. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ternyata, aku adalah wanita paling bodoh. Aku berjalan ke kamar mandi. Aku menatap pantulanku di cermin tua yang sedikit berkarat di tepinya. Wajahku pucat. Mataku bengkak, tapi kering. Tidak ada air mata yang tersisa. Yang kulihat di mata itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin. Wanita yang menatapku balik dari cermin itu bukanlah Kalista yang kukenal. Ini adalah seorang wanita yang telah dihancurkan, dan dari puing-puing itu, sesuatu yang lain sedang dibangun. Kemarahan adalah fondasinya. Aku membasuh wajahku. Air dingin itu seolah menyadarkanku. Aku memperbaiki letak hijabku yang kusut. Aku harus terlihat normal. Aku tidak boleh terlihat hancur. Mulai detik ini, aku adalah seorang aktris. Aktris terbaik yang pernah ada di dunia ini. Karena jika aku gagal, aku dan putraku akan berakhir di jalanan, persis seperti yang Dava rencanakan. Aku melirik jam. Masih ada beberapa jam sebelum Dava pulang. Aku harus menyiapkan makan malam. Rutinitas tidak boleh berubah. Aku pergi ke dapur yang sama tempat aku menerima telepon dari Pak Rahmat pagi tadi. Rasanya seperti sudah 1000 tahun berlalu. Aku mengeluarkan sayuran dan ayam dari kulkas. Aku mulai memotong bawang. Tanganku bergerak secara mekanis. Pisau itu membelah bawang dengan presisi yang tajam. Aku membayangkan wajah Dava. Setiap irisan adalah serpihan kemarahanku. Setiap cincangan adalah sumpah serapahku. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku lemah. Dia pikir aku hanya seorang ibu rumah tangga polos yang tidak tahu apa-apa selain memasak dan mengurus anak. Dia salah besar. Dia telah meremehkan kekuatan seorang ibu yang anaknya diancam. Aku memasak makanan kesukaannya, ayam kecap pedas. Aroma masakan memenuhi ruangan, aroma yang biasanya membuatku merasa pulang. Hari ini, aroma itu membuatku mual. Tapi aku tetap memasak. Aku akan menyajikan racun terbaikku malam ini, yaitu senyumanku. Waktu berlalu dalam keheningan yang mencekam. Rafa masih tidur nyenyak. Aku duduk di meja makan, menunggu.
Menunggu Algojoku pulang. Menunggu pria yang kucintai dan kubenci sekaligus. Tepat pukul 7 malam, aku mendengar suara motornya. Jantungku berdebar sangat kencang, nyaris melompat keluar dari dadaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Tenang, Kalista. Tenang. Demi Rafa. Pintu terbuka. Assalamualaikum. Suara itu. Suara yang sama yang kudengar di balik pintu tadi. Suara yang penuh tawa kemenangan. Suara yang merencanakan kehancuranku. Aku memaksakan sebuah senyuman. Waalaikumsalam, Mas. Tumben telat. Aku berjalan ke arahnya, mengambil tas kerjanya seperti biasa. Dia mencium keningku. Ciuman yang terasa seperti es. Maaf, sayang. Tadi ada rapat mendadak sama bos besar. Melelahkan sekali. Keluhnya. Bos besar. Tuan Mahardika. Kasihan suamiku. Aku pura-pura bersimpati. Ayo, aku sudah siapkan makan malam. Mas mandi dulu, Gih. Biar segar. Wah, istriku memang paling pengertian. Dia mengacak-acak hijabku, lalu berjalan ke kamar mandi. Saat dia di kamar mandi, aku menyiapkan meja. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkan piring di depannya. Aku harus mengendalikan diriku. Dava keluar, sudah segar dan berganti pakaian. Dia duduk di meja makan. Wah, ayam kecap pedas. Kamu tahu saja aku lagi ingin ini, katanya sambil tersenyum. Senyuman itu. Senyuman palsu. Sama palsunya dengan senyumanku. Kami mulai makan. Keheningan hanya dipecah oleh suara sendok dan garpu. Aku tidak bisa menelan makananku. Rasanya seperti ada bongkahan batu di tenggorokanku. Tapi aku memaksanya masuk. Kamu kenapa? Sayang? Kok diam saja? Tanyanya, menatapku. Inilah saatnya. Aku mengangkat wajahku. Aku menatap matanya, mata yang dulu selalu membuatku merasa aman. Aku mulai, pertunjukanku. Mas. Aku memulai dengan suara bergetar. Aku membiarkan air mata yang tadi kutahan, kini menggenang. Dava langsung terlihat waspada. Kenapa? Kalista, kamu sakit? Aku menggeleng. Lalu aku tersenyum. Senyum paling bahagia yang bisa kupalsukan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mas, ini berita besar. Berita apa? Tanyanya, nadanya pura-pura penasaran. Aktor yang hebat. Tadi pagi. Aku berhenti, mengambil napas seolah-olah aku terlalu terharu. Aku dapat telepon. Dari pengacara. Pengacara almarhum ayahku. Dava meletakkan sendoknya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya berkilat. Kilatan keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Pengacara? Ada apa? Aku membiarkan setetes air mata jatuh. Mas, ternyata ayah meninggalkan warisan untukku. Warisan yang baru bisa cair sekarang. Warisan? Dava pura-pura kaget. Berapa? Sayang? 10 juta? 20 juta? Aku menatapnya lekat-lekat. 125 miliar, Mas. Hening. Dava membeku. Akting kagetnya nyaris sempurna. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Dia benar-benar aktor yang berbakat. Apa? Desisnya. 100 berapa? Kamu jangan bercanda, Kalista. Aku tidak bercanda, Mas. 125 miliar. Aku menutup wajahku dengan tangan, berpura-pura menangis terharu. Hidup kita akan berubah, Mas. Hidup kita. Sesaat kemudian, Dava melompat dari kursinya. Dia menghambur ke arahku, menarikku berdiri, dan memelukku erat. Terlalu erat. Hingga aku sulit bernapas. Ya Allah, sayang. Ini luar biasa, teriaknya. Dia memutar-mutar tubuhku. Aku tidak percaya ini. Kita kaya, Kalista. Kita kaya. Aku membalas pelukannya. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya yang bidang. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang cepat. Bukan karena cinta, tapi karena adrenalin keserakahan. Aku memejamkan mata, menahan rasa jijik yang luar biasa. Pelukan ini terasa seperti lilitan ular. Dingin dan mematikan. Ini rezeki kita, sayang. Rezeki Rafa, katanya lagi, kini mencium puncak kepalaku. Rezeki kita. Ya, dia sudah merencanakan rezeki ini sejak lama. Dia melepaskan pelukannya, memegang kedua bahuku. Matanya berkaca-kaca. Dia bahkan bisa memproduksi air mata palsu. Kita bisa beli rumah,
sayang. Rumah mewah. Kita tidak perlu tinggal di kontrakan sempit ini lagi. Dan Rafa, kita bisa sekolahkan dia ke sekolah terbaik di luar negeri. Aku hanya mengangguk, masih berpura-pura terisak oleh kebahagiaan. Dia menuntunku kembali ke kursi. Dia duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Tapi, uang sebesar itu harus diurus dengan hati-hati, Kalista. Banyak orang jahat di luar sana. Kamu kan tidak paham soal investasi atau hukum. Itu dia. Umpan itu dilemparkan. Aku memang tidak mengerti, Mas. Aku takut, kataku dengan suara lirih, memainkan peranku sebagai wanita lemah. Jangan takut. Dia mengusap punggung tanganku. Ada aku di sini. Aku akan bantu kamu urus semuanya. Biar aku yang tangani. Kamu tinggal duduk manis saja. Kamu percaya padaku, kan, sayang? Aku menatap matanya. Mata seorang pembohong. Mata seorang pengkhianat. Tentu, Mas, jawabku dengan senyum termanis yang bisa kuberikan. Aku percaya penuh sama kamu. Kamu suamiku. Siapa lagi yang bisa kupercaya selain kamu? Dia tersenyum puas. Senyum kemenangan. Dia pikir dia sudah menang. Dia tidak tahu, perang ini baru saja dimulai. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidur di samping Dava, memunggunginya. Dia tidur dengan nyenyak, mendengkur pelan. Tidur seorang pemenang yang merasa rencananya berjalan lancar. Sementara aku tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Pikiranku bekerja lebih cepat dari biasanya. Aku menyusun strategi. Aku memikirkan setiap langkah, setiap kemungkinan. Hal pertama yang harus kulakukan adalah mengamankan posisiku. Aku tidak bisa melawan dua pria licik seperti Dava dan Tuan Mahardika sendirian. Aku butuh sekutu. Dan aku tahu siapa yang harus kuhubungi. Pagi-pagi sekali, Dava bangun dengan ceria. Dia bersiul-siul saat mandi. Dia memelukku 2 kali sebelum berangkat kerja, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Aku akan coba cari informasi tentang cara mengelola dana sebesar itu, sayang. Nanti aku buatkan janji dengan notaris terpercaya, katanya sebelum pergi. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Hati-hati di jalan, Mas. Saat suara motornya menghilang di kejauhan, senyum di wajahku lenyap seketika. Aku mengunci pintu. Aku menenangkan Rafa yang baru bangun dan memberinya sarapan. Setelah memastikan Rafa tenang bermain dengan mainannya, aku mengambil ponselku. Aku menghubungi Pak Rahmat. Halo, Ibu Kalista. Saya sudah menunggu telepon Anda. Katanya, suaranya tetap tenang dan profesional. Pak Rahmat, kataku, suaraku rendah dan mendesak. Kita harus bertemu. Segera. Tapi jangan di kantor Bapak. Ini sangat penting dan sangat rahasia. Ada jeda sejenak. Baik, Ibu. Saya mengerti. Bagaimana jika di sebuah kedai kopi kecil di daerah Bendungan Hilir? Saya akan kirimkan alamatnya. 1 jam dari sekarang. Saya akan ke sana. Aku bergegas bersiap. Aku menitipkan Rafa sebentar ke tetangga sebelah, Ibu Ratna, dengan alasan ada urusan mendadak di kelurahan. Aku memesan ojek online, bukan taksi. Aku harus bergerak cepat dan tidak menarik perhatian. Aku tiba di kedai kopi kecil yang ramai. Tempat yang sempurna. Tidak ada yang akan memperhatikan kami di tengah keriuhan pagi. Pak Rahmat sudah duduk di pojok, secangkir kopi hitam di depannya. Dia pria parubaya yang rapi, dengan kacamata berbingkai tebal yang membuatnya tampak cerdas. Aku duduk di depannya, jantungku berdebar. Ibu Kalista, sapanya sambil mengangguk. Pak Rahmat, aku tidak membuang waktu. Saya tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Tapi firasat saya mengatakan saya bisa percaya pada Bapak. Ada apa, Ibu? Apa ini tentang warisan itu? Iya, tapi bukan cuma itu. Aku menarik napas. Pak, saya harus menceritakan sesuatu. Sesuatu yang saya dengar kemarin. Sesuatu yang mengerikan. Dan aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan perjalananku ke kantor Dava. Aku menceritakan suara yang kudengar di balik pintu. Aku menyebut nama Tuan Mahardika. Aku menceritakan rencana mereka untuk mengambil semua uangku dan membuangku serta Rafa. Selama aku bercerita, wajah Pak Rahmat berubah. Dari tenang, menjadi terkejut, lalu menjadi muram. Rahangnya mengeras. Ketika aku selesai, dia diam untuk waktu yang lama. Dia menatap cangkir kopinya. Tuan Mahardika, desisnya. Saya seharusnya tahu. Bapak kenal dia? Tanyaku. Pak Rahmat mengangkat wajahnya. Matanya menatapku tajam.
Saya tidak hanya kenal dia, Ibu Kalista. Saya tahu siapa dia. Almarhum ayah Anda, Tuan Mahardika adalah rival bisnis terbesarnya. Dia adalah orang yang, secara tidak langsung, menyebabkan kehancuran perusahaan ayah Anda belasan tahun lalu. Ayah Anda tidak pernah bisa membuktikannya, tapi dia tahu Mahardika bermain kotor. Tubuhku mendingin. Jadi ini bukan hanya soal uang. Ini adalah balas dendam yang sudah direncanakan sejak lama. Dava bukan hanya pion. Dia adalah tentara yang dikirim oleh Mahardika. Pak, lanjut Pak Rahmat, suaranya kini penuh tekad. Ayah Anda adalah sahabat baik saya. Dia mempercayakan ini pada saya. Dia memintaku untuk melindungi Anda jika saatnya tiba. Saya bersumpah di depan makamnya, saya akan melakukan itu. Dan sekarang, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Apa itu, Pak? Pertama, kita harus mengamankan aset Anda. Dava pasti akan segera meminta Anda menandatangani surat kuasa. Jangan tanda tangani apapun. Tapi, apa alasanku nanti? Bilang saja Anda ingin mempelajarinya dulu. Bilang Anda ingin bertemu langsung dengan saya, pengacara keluarga. Saya akan mengaturnya. Saya akan berpura-pura menjadi pengacara tua yang kaku dan sangat birokratis. Saya akan mengulur waktu. Lalu, selagi kita mengulur waktu, kita harus bergerak. Kita harus lebih pintar dari mereka. Pak Rahmat mencondongkan tubuhnya. Ibu Kalista, saya bisa membekukan pencairan dana itu untuk sementara, dengan alasan keamanan. Tapi itu akan membuat Dava curiga. Pilihan lainnya, kita cairkan sebagian kecil dana itu sekarang juga, tanpa sepengetahuan Dava. Mencairkan? Untuk apa? Untuk modal perang Anda, Ibu, kata Pak Rahmat. Anda tidak bisa melawan mereka dengan tangan kosong. Anda butuh sumber daya. Anda perlu tahu apa yang mereka lakukan, di mana mereka menyimpan uang mereka, apa rencana mereka selanjutnya. Mata-mata, bisikku. Penyelidik swasta, koreksi Pak Rahmat. Saya kenal orang yang bisa dipercaya. Dia yang terbaik di bidangnya. Dia bisa melacak Dava dan Mahardika, mencari tahu rekening bank mereka, aset mereka, bahkan mungkin menemukan bukti kejahatan mereka yang lain. Pikiranku langsung tertuju pada percakapan di kantor Dava. Tawa mereka. Rasa jijik kembali menjalari diriku. Lakukan, Pak, kataku tegas. Suaraku tidak bergetar lagi. Berapa yang kita butuhkan? Dia tidak murah. Tapi dia sepadan. Kita cairkan 500 juta rupiah dulu. Kita masukkan ke rekening baru atas nama Anda, yang hanya Anda dan saya yang tahu. 500 juta. Jumlah yang dulu tak terbayangkan. Sekarang, itu hanya uang untuk memulai. Saya setuju, kataku. Dan, Pak Rahmat, saya tidak hanya ingin tahu apa rencana mereka. Saya ingin bukti. Bukti untuk apa? Untuk menceraikannya? Aku menatap Pak Rahmat. Bukan. Bukti untuk menghancurkan mereka. Sama seperti mereka berencana menghancurkan saya. Pak Rahmat menatapku lama. Dia sepertinya melihat sesuatu yang baru di wajahku. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Baik, Ibu Kalista. Kita akan susun rencana besar ini. Kita akan berikan mereka kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku meninggalkan kedai kopi itu dengan perasaan yang berbeda. Rasa takutku telah hilang, digantikan oleh tujuan yang jelas. Aku bukan lagi Kalista yang lemah. Aku adalah seorang pejuang. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat mengabari bahwa rekening rahasiaku sudah aktif, berisi uang operasional kami. Dia juga sudah mengatur pertemuan dengan penyelidik swasta bernama Surya. Aku bertemu Surya di lobi sebuah hotel murah di Jakarta Pusat. Dia pria yang tidak mencolok. Biasa saja. Tapi matanya tajam. Ibu Kalista? Tanyanya. Aku mengangguk. Saya tidak punya banyak waktu, kataku. Ini fotonya. Aku memberinya foto Dava dan foto Tuan Mahardika yang kudapat dari Pak Rahmat, dari arsip berita bisnis lama. Saya mau tahu semuanya. Kataku, kemana dia pergi, siapa yang dia temui, di mana dia menyimpan uangnya. Terutama Tuan Mahardika. Saya mau tahu semua koneksi mereka. Surya mengangguk. Saya mengerti. Saya akan berikan laporan harian. Bagus. Jangan sampai ketahuan. Aku kembali ke rumah sebelum Dava pulang. Aku kembali memasak. Aku kembali tersenyum. Aku kembali memainkan peranku sebagai istri yang bodoh dan naif. Dava semakin hari semakin manis. Dia sering membawakanku bunga, coklat. Dia pikir dia sedang memancing ikan.
Dia tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan hiu. 1 minggu berlalu. Tepat saat Dava mulai tidak sabar menanyakan kapan aku akan menandatangani surat kuasa, laporan pertama dari Surya masuk ke email rahasiaku. Laporan itu singkat. Hanya ada sebuah foto dan beberapa baris kalimat. Foto itu menunjukkan Dava dan Tuan Mahardika sedang berjabat tangan di depan lokasi sebuah proyek konstruksi mewah yang baru. Keduanya tertawa lebar. Di bawah foto itu ada catatan dari Surya, target, Dava, baru saja dipromosikan menjadi direktur proyek. Proyek ini didanai oleh Tuan Mahardika. Ditemukan aliran dana mencurigakan dari rekening proyek ke rekening pribadi di luar negeri, atas nama Dava dan Mahardika. Indikasi kuat, pencucian uang. Aku menatap foto itu. Pencucian uang. Jadi, mereka bukan hanya penipu. Mereka adalah kriminal. Permainannya ternyata jauh lebih besar dan lebih kotor daripada yang kubayangkan. Dan aku, baru saja menemukan senjata pertamaku. Minggu-minggu berikutnya adalah permainan catur yang paling melelahkan. Dava, di satu sisi, berubah menjadi suami paling sempurna di dunia. Dia akan pulang lebih awal, membawakan aku martabak kesukaanku atau mainan baru untuk Rafa. Dia akan memijat kakiku di malam hari, berbisik tentang masa depan cerah kami. Dia akan bicara tentang rumah besar dengan kolam renang yang akan dia beli untuk kami, tentang mobil mewah, tentang liburan keliling dunia. Dia melukis surga, tapi aku tahu dia sedang membawaku ke neraka. Setiap sentuhannya terasa dingin, dan setiap kata manisnya terdengar seperti desisan ular di telingaku. Aku tersenyum, mengangguk, dan berpura-pura terbuai. Tapi di dalam, aku menghitung setiap kebohongannya. Di sisi lain, dia mulai tidak sabar. Dia akan bertanya, dengan nada yang dibuat sesantai mungkin, "Jadi, gimana, sayang? Kapan kita bisa ketemu Pak Rahmat MU itu? Biar urusannya cepat selesai." Aku selalu punya jawaban. "Sabar, Mas," kata Pak Rahmat, "dokumennya banyak sekali. Ada pajak waris yang harus diurus dulu," katanya rumit. Atau, "Pak Rahmat lagi di luar kota. Mas, ada urusan klien lain. Beliau bilang asetnya aman, kita tunggu saja." Setiap kali aku mengulur waktu, aku bisa melihat kilatan jengkel yang cepat di matanya, sebelum dia menutupinya lagi dengan senyuman palsu. "Oh, ya sudah. Kalau begitu, kita tunggu. Tapi kan lebih cepat lebih baik, sayang. Biar kita bisa cepat pindah dari rumah sempit ini." Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak melihat permainannya. Sementara itu, aku dan Pak Rahmat, serta Surya, bekerja dalam diam. Laporan-laporan dari Surya terus masuk ke email rahasiaku. Foto-foto Dava bertemu dengan Tuan Mahardika di lobi hotel mewah. Transkrip percakapan telepon yang berhasil disadap, membicarakan proyek dan dana segar. Mereka jelas sedang merencanakan sesuatu yang besar, menggunakan proyek konstruksi itu sebagai kedok. Laporan Surya mengonfirmasi apa yang sudah kuduga. Proyek itu kekurangan dana akibat salah urus dan korupsi yang mereka lakukan. Mereka sangat membutuhkan suntikan dana segar. Mereka membutuhkan warisanku. Kini aku mengerti. Promosi Dava menjadi direktur proyek bukanlah hadiah. Itu adalah cara Mahardika untuk menempatkan Dava di posisi yang tepat untuk menyalurkan uang haram mereka, dan sekarang, untuk menyalurkan uang warisanku. Tekanan semakin besar. Aku tahu aku tidak bisa mengulur waktu selamanya. Dava mulai resah. "Aku nggak suka sama pengacara kamu itu, Kalista. Kenapa lambat sekali? Apa dia sengaja mempersulit?" tuduhnya suatu malam. "Inilah saatnya. Aku tahu aku harus memberinya sesuatu." Umpan. Malam itu, setelah Rafa tidur, aku duduk di samping Dava di ruang tamu kami yang sempit. Aku memasang wajah paling cemas yang kubisa. "Mas," aku memulai dengan suara bergetar. Aku takut." Dava langsung waspada. Dia mematikan televisi. "Takut kenapa, sayang? Ada Pak Rahmat?" "Bukan." Aku menunduk, memainkan ujung hijabku. Aku nggak enak sama kamu, Mas. Kamu sudah bekerja keras. Kamu punya rencana besar untuk kita. Tapi aku malah menahan-nahan uang itu. Gara-gara Pak Rahmat yang lambat itu." Wajah Dava langsung melembut. Dia mengira aku merasa bersalah. "Hei, nggak apa-apa, sayang. Aku ngerti." "Nggak, Mas," potongku. "Aku istrimu. Aku harusnya mendukung kamu. Aku sudah bicara sama Pak Rahmat. Aku bilang aku butuh sebagian kecil uang itu sekarang. Untuk biaya operasional kita." Mata Dava berbinar. "Oh ya? Kamu bisa ambil sebagian?"
Aku mengangguk. Pak Rahmat bilang bisa. Sebagai dana darurat. Tidak banyak, sih. Tapi aku menatapnya seolah-olah aku sedang memberikan dunia. Aku bisa cairkan mungkin 1 miliar? Dava nyaris tersedak. 1 miliar? Iya. Aku pura-pura malu. Aku tahu itu tidak seberapa dibanding totalnya. Tapi aku pikir, Mas Dava bisa pakai uang itu dulu. Untuk apa saja yang Mas butuhkan. Untuk modal awal investasi kita. Mungkin, biar Mas nggak perlu pusing lagi soal uang. Aku percaya penuh sama kamu, Mas. Kamu yang lebih paham cara mengelolanya. Ini adalah pertaruhan terbesarku. Aku memberinya umpan yang sangat besar. Jika dia menolaknya, rencanaku gagal. Tapi aku tahu suamiku. Aku tahu keserakahannya. Dava tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Wajahnya berseri-seri. Dia langsung memelukku erat. Ya Allah, sayang, kamu memang istri terbaik. Tentu itu sangat membantu. Ini akan sangat mempercepat rencana kita. Jadi, Mas mau aku transfer ke rekening Mas? Tanyaku polos. Iya, tentu. Besok kamu urus. Ya? Transfer saja ke rekening gajiku yang biasa. Dia mencium keningku berulang kali. Aku janji, sayang. Uang ini akan kembali berlipat ganda. Aku akan buat kamu dan Rafa hidup seperti raja dan pangeran. Aku percaya, Mas, bisikku, menahan rasa mual di perutku. Keesokan harinya, aku pergi ke bank. Tentu saja, aku tidak sendiri. Pak Rahmat sudah mengatur semuanya. Aku ditemani oleh seorang asistennya yang menyamar sebagai sepupuku. Prosesnya berjalan lancar. 1 miliar rupiah berpindah dari rekening warisanku ke rekening pribadi Dava. Malam itu, Dava adalah pria paling bahagia di bumi. Dia membawaku dan Rafa makan malam di restoran mahal. Restoran yang dulu hanya bisa kami lihat dari luar. Dia memesan semua makanan ternak. Ini baru permulaan, sayang, katanya sambil mengangkat gelas jusnya. Permulaan dari hidup baru kita. Aku tersenyum dan mengangkat gelasku. Untuk hidup baru kita, kataku. Apa yang Dava tidak tahu adalah, Pak Rahmat dan Surya sudah siaga. Rekening Dava dipantau 24 jam penuh. Kami tidak perlu menunggu lama. Tepat 2 hari setelah uang itu masuk, Surya mengirimkan laporan darurat. Uang 1 miliar itu tidak bertahan lama di rekening Dava. Dia tidak menggunakannya untuk membayar uang muka rumah atau mobil. Tidak. Dava memecah uang itu menjadi 3 bagian dan mentransfer hampir seluruhnya. Laporan Surya sangat jelas. Aliran dana itu menuju ke beberapa rekening perusahaan pemasok fiktif yang terkait dengan proyek konstruksi Tuan Mahardika. Dan sebagian kecil lagi, yang paling memberatkan, ditransfer langsung ke rekening pribadi Tuan Mahardika di luar negeri. Rekening yang sama yang ditemukan Surya sebelumnya. Dava tidak sedang berinvestasi. Dia tidak sedang membangun masa depan kami. Dia menggunakan uang warisan ibuku untuk menutupi lubang kejahatan mereka. Dia menggunakanku untuk mendanai pencucian uang mereka. Aku menutup laptopku. Tanganku tidak lagi gemetar. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk. Umpan itu telah dimakan. Ikan serakah itu telah terjerat. Sekarang, saatnya menarik kailnya. Setelah umpan 1 miliar itu ditelan bulat-bulat, Dava menjadi lebih santai. Dia pikir dia sudah memegang kendali. Dia pikir aku sudah sepenuhnya berada dalam genggamannya. Seorang istri bodoh yang rela memberikan uangnya begitu saja. Dia tidak lagi terlalu agresif menanyakan sisa warisan. Dia sibuk. Aku tahu dia sibuk. Laporan Surya menunjukkan aktivitasnya yang meningkat. Dia sering bertemu Tuan Mahardika, tidak lagi di tempat tersembunyi, tapi di lokasi proyek mereka. Mereka jelas merasa di atas angin. Aku memberikan mereka waktu 1 minggu. 1 minggu bagi mereka untuk merasa nyaman, untuk membiarkan uang haram itu mengendap, untuk membuat mereka lengah. Selama 1 minggu itu, aku adalah istri yang sempurna. Aku memasak, aku tersenyum, aku melayani Dava seolah dia adalah raja. Sementara itu, di belakang layar, timku bekerja. Pak Rahmat menyiapkan dokumen hukum. Surya mengumpulkan lebih banyak bukti. Dan aku mempersiapkan diriku untuk pertempuran puncak. Pada hari ke-8, Dava pulang dengan berita besar. Sayang, aku punya kabar baik. Serunya bahkan sebelum dia melepas sepatu. Wajahnya berseri-seri. Tuan Mahardika, beliau ingin bertemu denganmu. Jantungku berdebar. Ini dia. Bertemu aku? Kenapa? Tanyaku pura-pura kaget. Beliau dengar tentang rencana investasi kita. Dan beliau sangat terkesan dengan
dengan kedermawananmu. Beliau ingin menawarkan kita sebuah peluang emas. Peluang untuk melipat gandakan sisa warisan kamu itu dalam waktu singkat. Aku berpura-pura terkesiap. Benarkah, Mas? Iya. Aku sudah bilang. Kan? 1 miliar itu baru permulaan. Dava memegang bahuku. Besok. Kita bertemu besok di kantornya. Ini adalah hari besar kita, Kalista. Setelah besok, kita akan resmi menjadi orang kaya raya. Tapi, apa yang harus aku bawa? Apa yang harus aku katakan? Tanyaku, memainkan peran istri desa yang gugup. Kamu tidak perlu bawa apa-apa. Bawa dirimu saja. Dan mungkin dokumen warisan itu. Hanya untuk ditunjukkan. Sisanya, biar aku yang bicara. Kamu duduk manis saja di sampingku, ya? Aku mengangguk patuh. Baik, Mas. Malam itu, aku nyaris tidak tidur. Aku menghubungi Pak Rahmat dan Surya. Besok, pukul 10 pagi. Di kantor Tuan Mahardika. Ini saatnya. Keesokan paginya, aku berdandan. Aku memilih gamis terbaikku, yang berwarna biru tua, memberiku kesan serius namun elegan. Aku membalut hijabku dengan rapi. Aku menatap pantulanku di cermin. Wanita yang menatap balik tampak tenang. Matanya tajam. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Ibu cantik sekali, puji Rafa. Aku tersenyum, menciumnya. Doakan ibu ya, sayang. Dava sudah menungguku. Dia tampak necis dengan setelan jas mahal yang baru dibelinya. Dia terlihat seperti eksekutif sukses. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Kami tiba di gedung Tuan Mahardika. Ini adalah gedung yang berbeda dari kantor Dava. Jauh lebih mewah, menjulang tinggi di pusat distrik bisnis. Kami naik lift pribadi langsung ke lantai paling atas, ke ruang kerja Tuan Mahardika. Ruangan itu sangat besar. Jendelanya dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta. Tuan Mahardika duduk di belakang meja kayu raksasa, tampak seperti raja di singgasananya. Dia pria yang lebih tua dari Dava, berwibawa, dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Ah, Dava. Dan ini pasti Ibu Kalista. Sapanya, suaranya berat. Dia tidak berdiri. Silakan duduk. Aku duduk di sofa kulit yang empuk. Dava duduk di sampingku, tampak tegang namun penuh harap. Jadi, Ibu Kalista, Tuan Mahardika memulai, langsung ke intinya. Saya dengar Anda baru saja mendapatkan rezeki nomplok. Dan suami Anda, Dava, adalah pria yang cerdas. Dia menginvestasikan sebagian kecilnya dengan sangat baik melalui kami. Dia tersenyum licik. 1 miliar itu sudah berkembang pesat dalam seminggu ini. Bayangkan apa yang bisa kami lakukan dengan 124 miliar sisanya. Dava menyenggolku pelan. Aku menatap Tuan Mahardika. Peluang apa yang Anda tawarkan, Pak? Sederhana, katanya. Anda serahkan sisa dana itu pada kami. Kami akan memasukkannya ke dalam proyek properti kami. Proyek yang sangat menguntungkan. Dalam 6 bulan, saya jamin, uang Anda akan berlipat ganda. Tentu saja, Anda harus menandatangani surat kuasa penuh kepada Dava, agar dia bisa mengelolanya atas nama Anda. Seorang pria yang tampak seperti notaris, yang sedari tadi berdiri diam di sudut, melangkah maju. Dia meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja kopi di depan kami. Di bagian paling atas, tertulis jelas, surat kuasa penuh. Anda tinggal tanda tangan di sini, Ibu, kata notaris itu, menyodorkan pena. Dava menatapku dengan senyum lebar. Matanya berapi-api. Tanda tangan, sayang. Ini impian kita. Aku mengambil pena itu. Tanganku stabil. Aku melihat ke Dava, lalu ke Tuan Mahardika. Aku melihat ke notaris palsu mereka. Lalu aku meletakkan kembali pena itu di atas meja. Maaf, kataku pelan. Senyum Dava membeku. Kenapa? Sayang, ada masalah. Saya tidak bisa menandatangani ini, kataku. Tuan Mahardika mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Aku menarik napas. Saya tidak bisa menandatangani surat kuasa ini, karena saya rasa, ada dokumen lain yang lebih mendesak untuk ditandatangani. Dava tampak bingung. Dokumen apa lagi, Kalista? Jangan bercanda. Oh, saya tidak bercanda, Dava, kataku. Suaraku berubah. Tidak ada lagi nada lirih atau takut. Yang ada hanya nada dingin dan datar. Saat itulah, pintu ruang kerja Tuan Mahardika terbuka. Dava dan Mahardika menoleh kaget. Pak Rahmat masuk. Dia tidak sendirian.
Di belakangnya ada Surya, dan dua orang pria berjas rapi yang membawa tas koper. Siapa kalian? Keamanan, teriak Tuan Mahardika, bangkit dari kursinya. Mereka tamu saya, kataku. Aku ikut berdiri. Dava, Tuan Mahardika, kenalkan. Ini Pak Rahmat, pengacara saya. Yang ini Pak Surya, penyelidik pribadi saya. Dan dua bapak ini, aku menunjuk pria berjas itu, adalah auditor forensik independen. Wajah Dava berubah pucat pasi. Dia menatapku seolah melihat hantu. Kalista, apa maksud semua ini? Maksudnya, Mas? Aku mengambil sebuah map dari tas yang kubawa, yang tadi Dava kira berisi dokumen warisan. Aku melemparkannya ke atas meja, tepat di atas surat kuasa mereka. Maksudnya adalah, saya tahu semuanya, kataku. Saya tahu tentang rencana kalian sejak awal. Saya tahu Tuan Mahardika adalah musuh lama ayah saya. Saya tahu Dava menikahiku hanya untuk mengincar uang ini. Kamu. Dava tergagap. Dan saya tahu, lanjutku, suaraku menggema di ruangan yang tiba-tiba senyap itu, bahwa uang 1 miliar yang saya transfer minggu lalu, tidak diinvestasikan. Uang itu kalian gunakan untuk menutupi jejak pencucian uang di proyek konstruksi kalian. Dan bodohnya, kalian mentransfernya langsung ke rekening pribadi Tuan Mahardika di Cayman Island. Mata Tuan Mahardika membelalak ngeri. Para auditor ini, kataku sambil menunjuk, sudah memiliki bukti lengkap aliran dana itu. Dan Pak Surya, dia sudah merekam setiap percakapan kalian selama sebulan terakhir. Termasuk percakapan Dava di telepon kantornya, yang menyebut akan membuang saya dan Rafa ke jalanan. Dava ambruk kembali ke sofa. Dia tidak bisa berkata-kata. Seluruh darah seolah tersedot dari wajahnya. Jadi, kataku, menatap Dava tepat di matanya. Saya tidak akan menandatangani surat kuasa itu. Tapi sepertinya, Anda berdua yang akan segera menandatangani surat penangkapan. Pak Rahmat melangkah maju. Tuan Mahardika, Dava. Kami punya cukup bukti untuk menyeret Anda atas tuduhan penipuan, persekongkolan, dan pencucian uang. Pilihan Anda, hadapi tuntutan penuh, atau bekerja sama sekarang juga. Tuan Mahardika menatapku dengan kebencian. Dava menatapku dengan kengerian. Dia akhirnya sadar. Dia tidak pernah berhadapan dengan istri yang bodoh. Dia sedang berhadapan dengan wanita yang telah mengambil kembali segalanya. Kamu. Desis Dava. Kamu menjebakku? Aku tersenyum. Senyum pertamaku yang tulus hari ini. Bukan menjebak, Mas. Aku hanya memberikan tali yang cukup, agar kamu bisa menggantung dirimu sendiri. Ruangan yang tadinya terasa luas itu mendadak terasa sesak. Udara seolah tersedot keluar. Tuan Mahardika, pria yang beberapa detik lalu duduk seperti raja di singgasananya, kini berdiri dengan wajah merah padam. Kemarahan dan keterkejutan berperang di matanya. Dava, di sisi lain, tampak seperti mayat hidup. Dia masih terduduk di sofa, pucat pasi, matanya menatapku kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Senyum palsu notaris di sudut ruangan sudah lama luntur, berganti dengan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Apa-apaan ini? Tuan Mahardika adalah yang pertama kali menemukan suaranya kembali. Suaranya menggelegar. Kalian pikir kalian siapa? Masuk ke kantor saya tanpa izin. Keamanan, keamanan, usir mereka. Tidak perlu berteriak, Tuan Mahardika, kata Pak Rahmat tenang. Dia melangkah maju, meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi, tepat di samping tumpukan dokumen surat kuasa yang kini tampak konyol. Kami diundang oleh istri klien Anda, katanya sambil menunjuk Dava, Ibu Kalista. Saya tidak peduli, bentak Mahardika. Kalian menerobos masuk. Dan rekaman? Penyelidik? Itu ilegal. Kalian melanggar privasi saya. Saya bisa menuntut kalian semua. Silakan saja, sahut Surya. Pria yang pendiam itu, kini angkat bicara. Suaranya datar. Semua bukti saya dapatkan secara legal. Pelacakan aliran dana adalah data publik bagi auditor terakreditasi. Dan rekaman percakapan? Itu saya dapatkan dari Dava sendiri. Dava mengangkat kepalanya. Apa? Aku tidak pernah. Surya tersenyum tipis. Anda yang memberikannya pada saya. Saat Anda dengan bodohnya menggunakan ponsel baru pemberian Tuan Mahardika, yang ternyata sudah saya pasangi perangkat lunak pelacak. Termasuk semua cadangan obrolan dan rekaman suara Anda. Anda bahkan tidak repot-repot mengganti kata sandi bawaannya. Tuan Mahardika menatap Dava dengan tatapan membunuh. Bodoh. Kamu bodoh.
Tidak, kataku, membuat mereka berdua menoleh padaku. Dia tidak bodoh. Dia hanya serakah. Dan terlalu percaya diri. Sama seperti Anda, Tuan Mahardika. Dava akhirnya bangkit. Dia berjalan sempoyongan ke arahku. Wajahnya memelas. Ini adalah peran lain yang sedang dia mainkan. Peran korban. Kalista. Sayang kamu salah paham. Bisiknya. Suaranya serak. Aku bisa jelaskan. Ini semua bukan seperti yang kamu pikirkan. Tuan Mahardika, dia yang memaksaku. Dia menjebakku, sayang. Dia mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku ke belakang. Cukup, Dava, kataku dingin. Aktingmu sudah selesai. Enggak, sayang. Ini bukan akting. Aku cinta sama kamu. Aku cinta sama Rafa. Semua yang aku lakukan itu demi kita. Demi masa depan kita. Air mata mulai menggenang di matanya. Aktor yang luar biasa. Demi kita? Tanyaku. Suaraku setajam es. Demi kita? Katamu? Apakah saat kamu berdiri di balik pintu ruanganmu dan bilang pada Tuan Mahardika bahwa kamu akan mengusir aku dan Rafa ke jalanan setelah kamu mendapatkan uangku? Apa itu juga demi kita? Wajah Dava hancur. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti matinya. Dia tahu aku tahu. Dia tahu aku mendengar segalanya. Apakah saat kamu bilang Rafa, putramu sendiri, hanya beban dan alat untuk mengikatku, apa itu juga demi kita, Dava? Aku. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, panik. Dan uang 1 miliar itu, lanjutku, tidak memberinya jeda untuk bernapas. Kamu bilang itu untuk investasi. Tapi kamu langsung mentransfernya untuk menutupi lubang di proyek haram kalian. Apa itu juga demi kita? Cukup, teriak Tuan Mahardika. Dia sudah tidak bisa menahan dirinya. Ini semua omong kosong. Masalah rumah tangga kalian. Saya tidak ada urusan dengan itu. Dava, kamu yang mengurus semuanya. Kalau ada masalah hukum, itu urusanmu. Dia mencoba melempar Dava ke bawah bus. Pemandangan yang menyedihkan. Dava menatap mentornya itu dengan nanar. Papa? Jangan panggil aku Papa. Hardik Mahardika. Kamu hanya pegawai rendahan. Sayang sekali, Tuan Mahardika, kini salah satu auditor berjas yang angkat bicara. Dia membuka koper di atas meja, mengeluarkan laptop dan beberapa bundel kertas. Aliran dana ini tidak berbohong. Uang 1 miliar dari Ibu Kalista memang masuk ke 3 perusahaan cangkang. Dan dari sana, dalam waktu kurang dari 24 jam, 80%-nya mendarat di rekening pribadi Anda di Cayman Island. Dengan nomor rekening ini, auditor itu menyorongkan selembar kertas ke depan wajah Mahardika. Tanda tangan Anda ada di slip transfer dari perusahaan cangkang itu. Anda tidak bisa lari. Tuan Mahardika terhuyung mundur, seolah baru saja ditinju. Dava, melihat sekutunya hancur, menjadi semakin putus asa. Kalista, aku dijebak. Aku akui aku salah. Aku hilaf. Tapi aku tidak tahu kalau dia sejahat itu. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Kamu tidak tahu? Kamu yang datang padaku dengan cerita bohong. Kamu yang merencanakan ini bertahun-tahun. Kamu yang menikahiku dengan kebohongan di bibirmu. Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu? Pak Rahmat lalu melangkah maju, menambahkan pukulan terakhir. Dan bukan hanya itu, Dava. Selama ini kamu pikir kami hanya fokus pada uang warisan Ibu Kalista? Dava menatapnya bingung. Pak Rahmat mengangguk pada Surya. Surya mengeluarkan satu map lagi. Saat kami melacak rekening Anda, kami menemukan hal lain. Jauh sebelum warisan ini cair. Ternyata Anda punya kebiasaan buruk, ya? Mengambil uang dari perusahaan tempat Anda bekerja. Apa? Kantor propertimu yang lama, jelasku. Sebelum Tuan Mahardika mempromosikan kamu. Kamu menggelapkan uang di sana. Tidak banyak, tapi rutin. Cukup untuk membuatmu dipenjara. Auditor itu menambahkan. Dan lucunya, Anda menggunakan sebagian dari uang 1 miliar Ibu Kalista itu untuk menutupi jejak penggelapan Anda di kantor lama. Anda pikir itu cara cerdas untuk membersihkan catatan Anda sebelum pindah ke perusahaan Tuan Mahardika. Tapi Anda salah. Anda hanya memberikan kami bukti dari 2 kejahatan sekaligus. Dava akhirnya ambruk. Dia jatuh berlutut. Bukan di depanku, tapi di lantai yang dingin. Dia menatap tangannya sendiri, seolah tidak percaya. Dia sudah kalah.
Kalah telak. Jadi, kataku, suaraku kembali tenang. Seperti yang saya katakan tadi. Saya tidak akan menandatangani surat kuasa. Dokumen-dokumen ini, aku menunjuk tumpukan bukti di atas meja, adalah surat kuasa saya. Surat kuasa untuk mengambil kembali hidup saya. Dan untuk memastikan kalian berdua mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Aku menatap Pak Rahmat. Sudah waktunya, Pak. Pak Rahmat mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Kami di lantai atas. Semuanya sudah siap. Silakan naik. Dava dan Tuan Mahardika mengangkat wajah mereka. Kebingungan dan ketakutan terlihat jelas. Siapa? Siapa yang naik? Tanya Mahardika panik. Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Saya lupa bilang. Saya juga mengundang beberapa tamu lagi ke pesta ini. Beberapa saat kemudian, pintu ruang kerja itu terbuka lebar. Kali ini, bukan Pak Rahmat atau auditor yang masuk. Yang masuk adalah 2 orang petugas polisi berseragam, diikuti oleh beberapa penyidik yang memakai baju sipil. Selamat siang, kata penyidik yang memimpin. Kami dari tim investigasi kejahatan ekonomi. Tuan Mahardika dan Tuan Dava, ada beberapa pertanyaan yang harus kami ajukan pada Anda di kantor. Pemandangan di ruangan itu berubah drastis dalam sekejap. Otoritas Tuan Mahardika, yang tadinya memenuhi ruangan, menguap begitu saja digantikan oleh aura dingin hukum dari para petugas. Tuan Mahardika, yang terbiasa memberi perintah, kini menjadi objek perintah. Ini penghinaan, teriak Mahardika. Anda tahu siapa saya? Saya akan telepon pengacara saya. Saya akan telepon. Anda bisa menelepon siapa saja yang Anda mau, Pak. Nanti di kantor, potong penyidik utama dengan tenang. Dia memberi isyarat, dan 2 petugas mendekati Mahardika. Sementara semua mata tertuju pada Mahardika yang mengamuk, aku memperhatikan Dava. Dia masih di lantai, belum bergerak. Dia seperti boneka yang talinya putus. Dia hancur. Rasa sombong, licik, dan percaya dirinya hilang. Hanya menyisakan seorang pria yang ketakutan dan menyedihkan. Ketika seorang petugas mendekatinya dan menyuruhnya berdiri, Dava seolah tersadar. Dia tidak melawan petugas itu. Matanya mencari-cari, dan akhirnya terkunci pada mataku. Saat itulah dia bergerak. Dia tidak bangkit untuk melawan. Dia merangkak. Benar-benar merangkak beberapa langkah di lantai marmer yang dingin, sebelum akhirnya dia bangkit dan menerjang ke arahku. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memohon. Dia jatuh berlutut tepat di depan kakiku. Kalista, serunya. Suaranya pecah dan penuh keputusasaan. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku melangkah mundur. Dia lalu meraih ujung gamisku, mencengkeramnya erat. Kalista, sayang tolong jangan lakukan ini, isaknya. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Wajah tampan yang dulu kupuja, kini terlihat menjijikkan. Tolong, Kalista. Aku mohon. Aku salah. Aku akui aku salah. Aku hilaf. Aku buta karena uang. Aku menatapnya dari atas. Dingin. Tolong, sayang pikirkan Rafa. Anak kita. Apa kamu mau dia tumbuh tanpa seorang ayah? Apa kamu tega melihat ayah dari anakmu ini di penjara? Dia mencoba menggunakan Rafa. Senjata terakhir yang dia punya. Aku berjongkok sedikit, bukan untuk menyamainya, tapi agar dia bisa mendengar bisikanku dengan jelas. Kamu berani menyebut nama Rafa sekarang? Desisku pelan. Dia tersentak mendengar nada suaraku. Saat kamu berencana membuang kami ke jalanan, apa kamu memikirkan Rafa? Tanyaku. Aku tidak bermaksud begitu, aku. Saat kamu bilang dia, beban, apa kamu sedang memikirkannya sebagai anakmu? Bukan, Kalista. Itu Tuan Mahardika yang meracuni pikiranku. Aku cinta Rafa. Aku cinta kamu. Aku berdiri tegak. Cengkeramannya di gamisku terasa seperti noda. Lepaskan, kataku datar. Enggak sebelum kamu maafin aku. Tolong, Kalista. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Kita bisa mulai dari awal. Kita punya uang 125 miliar itu. Kita bisa pergi jauh-jauh. Cuma kita bertiga. Tolong, sayang aku mohon. Dia menangis seperti anak kecil. Seorang pria dewasa, berlutut, mengemis di depan wanita yang telah dia hianati habis-habisan. Aku menatap mata petugas polisi yang berdiri di belakangnya. Lalu aku menatap Dava. Kamu tahu apa bedanya kita? Dava, kataku.
Suaraku terdengar jelas di ruangan yang senyap itu. Kamu menangis sekarang, bukan karena kamu menyesal telah mengkhianatiku. Dia mendongak, matanya yang basah menatapku bingung. Kamu menangis, lanjutku, karena kamu tertangkap. Dia terdiam. Penyesalanmu palsu. Sama palsunya seperti cintamu. Sama palsunya seperti pernikahan kita selama ini. Kamu tidak menyesali perbuatanmu. Kamu hanya menyesali kegagalan rencanamu. Aku menarik gamisku dari cengkeramannya dengan satu sentakan keras, membuatnya terdorong ke belakang. Soal Rafa, kataku, dia memang akan tumbuh tanpa ayah. Dan itu jauh lebih baik daripada dia tumbuh dengan seorang penipu, pencuri, dan pengkhianat pengecut seperti kamu. Itu adalah kata-kata terakhirku untuknya. Aku berbalik. Pak, kataku pada petugas polisi itu. Bawa dia. Bawa mereka berdua. Petugas itu mengangguk. Dia dan rekannya menarik Dava berdiri. Dava tidak melawan lagi. Dia lemas. Seolah jiwanya sudah ditarik keluar. Anda juga, Tuan Mahardika, kata petugas. Tuan Mahardika, yang sedari tadi dia menyaksikan kehancuran Dava, kini terlihat pasrah. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Para petugas menggiring mereka berdua keluar ruangan. Pak Rahmat, Surya, dan tim auditor mengemasi barang-barang mereka, menyerahkan bukti-bukti awal kepada tim penyidik. Aku berjalan keluar ruangan itu lebih dulu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak mau melihat wajah Dava atau Mahardika lagi. Aku berjalan menyusuri koridor lantai atas yang sepi, menuju lift pribadi. Pak Rahmat menyusulku. Ibu Kalista, katanya lembut. Anda baik-baik saja? Aku masuk ke dalam lift. Saya baik-baik saja, Pak. Pintu lift tertutup. Kami turun dalam keheningan. Saat lift terbuka di lobi utama, pemandangan kacau menyambut kami. Dava dan Tuan Mahardika sedang digiring melintasi lobi yang ramai. Semua karyawan, semua tamu, berhenti beraktivitas. Mereka menatap. Dan saat itulah, drama terakhir terjadi. Tuan Mahardika, mungkin karena malu dan marah, tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah Dava yang berjalan di belakangnya. Ini semua salahmu, teriak Mahardika, suaranya menggema di lobi. Anak bodoh. Tidak becus. Kalau saja kamu bisa mengurus istri polosmu itu, kita tidak akan seperti ini. Dava, yang sudah hancur, tersulut. Salahku? Anda yang menjebakku. Anda yang bilang ini akan mudah. Anda yang serakah, orang tua bangka. Pengecut. Penipu. Dua pria itu, mantan mentor dan murid, mantan sekutu kejahatan, mulai saling berteriak dan menyalahkan di tengah lobi. Mereka nyaris berkelahi secara fisik sebelum dilerai oleh para petugas yang tampak malu. Itu adalah pemandangan yang memalukan. Dua pria berkuasa, jatuh dengan cara yang paling hina. Aku menyaksikan semua itu dari pintu lift. Semua orang di lobi menonton mereka. Tapi tidak ada yang memperhatikanku. Sementara perhatian semua orang terpusat pada pertarungan memalukan itu, aku, Kalista, wanita berhijab yang mereka anggap polos dan bodoh, berjalan keluar. Aku melewati pintu kaca besar gedung itu. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang mereka. Udara Jakarta yang panas dan berdebu menerpa wajahku. Tapi bagiku, ini adalah udara paling segar yang pernah kuhirup. Aku berdiri sejenak di trotoar. Aku melihat ke langit. Lalu aku mengambil ponselku. Aku tidak menelepon Pak Rahmat atau Surya. Aku menelepon tetanggaku. Halo, Ibu Ratna. Assalamualaikum. Iya, ini saya, Kalista. Urusan saya sudah selesai. Saya sedang dalam perjalanan pulang. Terima kasih banyak sudah menjaga Rafa. Aku menutup telepon, memesan taksi, dan menunggu di tepi jalan. Aku akan pulang. Pulang ke putraku. Pulang ke hidup baruku. Perang telah usai. Dan aku yang memenangkannya. Hari-hari setelah penangkapan Dava dan Tuan Mahardika adalah badai yang sunyi. Berita meledak di semua media bisnis. Skandal proyek Mahardika, penipuan investasi miliaran, manajer junior menipu istri sendiri. Wajah Dava dan Mahardika terpampang di mana-mana, tapi bukan sebagai eksekutif sukses, melainkan sebagai tersangka yang digiring dengan tangan terborgol. Aku, Kalista, dan Rafa, untungnya, aman dari sorotan. Pak Rahmat dengan sigap memindahkanku dan Rafa ke sebuah apartemen servis yang aman, jauh dari kejaran wartawan, jauh dari rumah kontrakan kami yang kini terasa seperti kulit ular yang kutinggalkan. Proses hukum dimulai, dan itu adalah proses yang kotor. Aku harus menghadapinya dengan kepala tegak. Hal pertama yang kulakukan adalah mengajukan gugatan cerai.
Aku tidak mau lagi terikat sedetik pun dengan nama Dava. Di luar dugaanku, dari balik jeruji penjara, Dava mencoba melawan. Dia menyewa pengacara murahan yang dibayar oleh sisa-sisa keluarganya, mencoba mengulur waktu, mencoba mengklaim bahwa dia adalah korban, bahwa aku telah menjebaknya. Dia bahkan berani-beraninya mencoba mengklaim sebagian dari harta warisanku sebagai gonogini. Di ruang pengadilan agama, pengacaranya berargumen bahwa Dava telah menjadi suami yang baik dan berhak atas sebagian aset yang didapat selama pernikahan. Aku hanya duduk diam, membiarkan Pak Rahmat yang maju. Pak Rahmat tidak banyak bicara. Dia hanya memutar satu barang bukti. Rekaman audio. Rekaman suaraku dan Dava malam itu, saat aku memberitahunya tentang warisan. Dan dilanjutkan dengan rekaman suara Dava dari balik pintu kantornya, saat dia tertawa bersama Tuan Mahardika. Saat dia menyebutku bodoh. Saat dia bilang aku dan Rafa akan dia usir ke jalanan. Hakim mendengarkannya di ruang sidang yang tertutup. Wajah hakim mengeras. Pengacara Dava terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Gugatan ceraiku dikabulkan hari itu juga. Hak asuh penuh atas Rafa jatuh sepenuhnya ke tanganku. Pengadilan juga mengeluarkan perintah pelarangan permanen. Dava tidak diizinkan mendekati atau menghubungi aku dan Rafa lagi, selamanya. Nama Dava dihapus dari akta kelahiran Rafa sebagai wali. Secara hukum, dia bukan siapa-siapa lagi bagi kami. Proses pidananya berjalan paralel. Itu adalah persidangan yang jauh lebih besar. Tuan Mahardika mengerahkan armada pengacara mahal, berusaha memutarbalikkan fakta, berusaha menyalahkan Dava sepenuhnya. Dava, sebaliknya, tampak menyedihkan. Dia mencoba memainkan kartu korban, mengatakan dia berada di bawah tekanan dan ancaman Tuan Mahardika. Tapi bukti tidak bisa berbohong. Tim auditor forensik yang kupekerjakan membeberkan segalanya. Aliran dana 1 miliar itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Itu adalah kail yang menancap terlalu dalam. Mereka menunjukkan dengan jelas bagaimana uang itu mengalir dari rekeningku, ke rekening Dava, lalu pecah ke perusahaan cangkang, dan akhirnya mendarat di rekening pribadi Tuan Mahardika di luar negeri. Itu adalah jejak yang sempurna dari sebuah konspirasi pencucian uang. Kesaksianku adalah puncaknya. Aku berjalan ke mimbar, tenang dan teguh. Aku menceritakan semuanya. Dari telepon Pak Rahmat, kebahagiaanku, sampai saat aku berdiri gemetar di luar pintu ruangan Dava. Aku menceritakan setiap kebohongan yang Dava ucapkan malam itu, setiap pelukan palsu, setiap janji manis. Aku menatap Dava yang duduk di kursi terdakwa. Dia tidak berani menatapku balik. Dia hanya menunduk, menatap lantai. Jaksa menuntut hukuman maksimal. Penipuan terencana, penggelapan, persekongkolan, pencucian uang. Daftar kejahatannya panjang. Putusan hakim dibacakan. Tuan Mahardika, sebagai otak dari semuanya, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda yang melenyapkan sisa-sisa kekayaannya. Perusahaannya bangkrut. Namanya hancur. Dan Dava, suamiku, mantan suamiku. Dia terbukti bersalah atas semua tuduhan. Termasuk penggelapan di kantor lamanya yang dia coba tutupi. Karena perannya yang sentral dalam menipuku dan memfasilitasi pencucian uang, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun. Rafa akan berusia 20 tahun saat ayahnya bebas. Aku meninggalkan ruang sidang hari itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Bukan lega karena balas dendam. Tapi lega karena keadilan telah ditegakkan. Beban di dadaku terangkat. Beberapa bulan berlalu. Aku dan Rafa mulai membangun hidup baru kami. Dengan bantuan Pak Rahmat, aku mulai belajar mengelola warisan itu dengan bijak. Aku tidak membeli rumah mewah atau mobil sport. Aku membeli apartemen yang nyaman dan aman di lokasi yang bagus. Aku mendaftarkan Rafa di sekolah taman kanak-kanak terbaik. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami bisa bernapas. Suatu hari, aku menerima surat. Surat dari penjara. Dari Dava. Dia menulis berlembar-lembar. Isinya penuh dengan penyesalan, permohonan maaf, dan sumpah serapah bahwa dia telah berubah. Dia bilang dia membaca Al-Quran setiap hari. Dia bilang dia menyadari kesalahannya. Dia memohon, sekali saja, untuk bertemu denganku. Dia bilang dia hanya ingin minta maaf secara langsung. Aku meremas surat itu. Tapi kemudian aku membukanya lagi. Ada sesuatu yang belum selesai. Aku memutuskan untuk datang. Aku pergi ke penjara itu, sendirian. Aku duduk di ruang kunjungan yang ramai dan berisik, dipisahkan oleh kaca tebal dan interkom. Lalu dia keluar, mengenakan seragam tahanan biru yang kusam. Pria yang kulihat bukan lagi Dava yang kukenal. Dia kurus, rambutnya dipangkas cepak,
dan matanya cekung. Wajah tampan yang dulu menipu banyak orang, kini kusam dan penuh keputusasaan. Dia melihatku, dan matanya langsung berlinang air mata. Dia bergegas ke interkom. Kalista, Kalista, kamu datang. Ya Allah, kamu datang. Suaranya bergetar. Aku mengangkat gagang interkom. Aku tidak berkata apa-apa. Sayang, maksudku, Kalista, aku minta maaf. Isaknya. Setiap malam aku berdoa. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku bersumpah. Aku dibutakan oleh Mahardika. Aku. Kamu menyesal, potongku. Suaraku datar, tanpa emosi, terdengar aneh melalui interkom. Iya, aku menyesal. Demi Allah, Kalista. Aku akan lakukan apa saja untuk menebusnya. Tolong, maafkan aku. Aku menatapnya lekat-lekat. Menembus kebohongan yang mungkin masih tersisa. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar penyesalanmu, Dava, kataku pelan. Aku datang ke sini untuk satu hal. Dia menatapku penuh harap. Apa? Apa saja, Kalista? Katakan. Aku ingin kamu tahu, kataku, bahwa aku dan Rafa, kami baik-baik saja. Kami sangat bahagia tanpamu. Wajahnya menegang. Aku ingin kamu tahu, bahwa setiap hari selama 15 tahun ke depan, saat kamu duduk di sel ini, kamu bisa memikirkan 125 miliar yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh. Kamu bisa memikirkan rumah nyaman yang tidak akan pernah kamu tinggali. Dan kamu bisa memikirkan seorang putra yang tidak akan pernah memanggilmu, ayah. Kalista, jangan sekejam itu. Rintihnya. Kejam? Aku tertawa sinis. Kamu yang mengajariku caranya. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membalas dengan caramu. Pembalasan dendam terbaikku bukanlah ini. Aku berdiri. Pembalasan dendam terbaikku adalah hidupku. Hidup yang bahagia dan sukses, yang kubangun di atas puing-puing kebohonganmu. Hidup yang tidak akan pernah kamu lihat, dan tidak akan pernah menjadi bagian darinya. Kalista, tunggu. Jangan pergi, teriaknya panik. Dia menggedor-gedor kaca. Bagaimana Rafa? Tolong biarkan aku bicara dengannya. Sekali saja. Dia anakku. Aku berhenti di pintu keluar, tapi aku tidak berbalik. Kamu salah, kataku. Dia bukan anakmu. Dia anakku. Dan dia akan tumbuh menjadi pria yang jauh lebih baik darimu, karena aku akan memastikan dia tidak pernah mewarisi setetes pun racun dari ayahnya. Aku meletakkan gagang interkom itu kembali ke tempatnya. Aku berjalan keluar dari ruang kunjungan itu tanpa menoleh lagi. Aku bisa mendengar teriakannya yang frustrasi dan penuh penyesalan di belakangku, tapi suara itu semakin lama semakin mengecil, tertelan oleh suara pintu besi yang tertutup di belakangku. Itu adalah akhir. Babak itu telah kututup. 2 tahun berlalu. 2 tahun adalah waktu yang singkat, namun juga bisa menjadi waktu yang sangat panjang untuk membangun kembali sebuah dunia. Pagi itu, Jakarta cerah. Aku, Kalista, berdiri di atas panggung kecil. Aku tidak lagi memakai gamis harian yang sederhana. Aku mengenakan pakaian kerja yang rapi namun tetap santun, blazer berwarna krem di atas blus putih, dan hijab yang tertata sempurna. Di depanku, puluhan tamu undangan, anak-anak, dan wartawan duduk mendengarkan. Di belakangku, berdiri sebuah gedung baru berlantai 3. Gedung itu tidak mewah, tapi modern, bersih, dan penuh warna. Dindingnya dicat cerah, dengan taman bermain yang luas di sampingnya. Di atas pintu masuk utama, terpampang sebuah nama, Yayasan Harapan Bunda. Aku menggenggam mikrofon. Jantungku sedikit berdebar, tapi bukan karena takut. Ini adalah debaran bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaku. Suaraku, yang dulu hanya berani berbisik, kini terdengar jelas dan percaya diri melalui pengeras suara. Selamat datang di peresmian Yayasan Harapan Bunda. Sebuah tempat yang saya bangun dari impian dan doa. Aku berhenti sejenak, menatap ke kerumunan. Mataku menangkap sosok Rafa, yang kini berusia 7 tahun, duduk di barisan depan di samping Ibu Ratna, mantan tetanggaku yang kini menjadi sahabat dan membantuku mengurus Rafa. Rafa melambaikan tangan kecilnya padaku. Aku membalasnya dengan senyuman. 2 tahun lalu, lanjutku, hidup saya berubah. Saya diberi amanah. Amanah yang sangat besar, yang awalnya saya pikir adalah sebuah berkah. Tapi berkah itu nyaris menghancurkan saya. Para wartawan mulai mencatat lebih cepat. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu ceritaku. Saya hampir menjadi korban, kataku. Korban dari keserakahan,
pengkhianatan, dan kebohongan. Saya hampir saja berakhir di jalanan bersama putra saya. Tapi takdir berkata lain. Saya diberi kekuatan untuk melawan. Dan saya menang. 125 miliar rupiah, aku menyebut angka itu dengan lantang. Angka yang fantastis. Angka yang bisa membeli istana, mobil mewah, dan kehidupan yang penuh foya-foya. Tapi, apa gunanya semua itu, jika hanya untuk diriku sendiri? Aku menatap gedung di belakangku. Maka, saya memutuskan. Uang ini, warisan ini, bukanlah untukku. Ini adalah ujian. Dan aku akan menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar. Yayasan Harapan Bunda, jelasku, didedikasikan untuk para ibu tunggal, para wanita yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, dan anak-anak yatim piatu. Wanita-wanita yang, seperti saya dulu, merasa sendirian dan tidak punya tempat untuk berlindung. Di sini, kami tidak hanya memberikan tempat tinggal. Kami memberikan pelatihan keterampilan, bantuan hukum, beasiswa untuk anak-anak mereka, dan yang terpenting, kami memberikan harapan. Tepuk tangan membahana. Aku melihat Pak Rahmat berdiri di samping panggung, tersenyum bangga. Dia bukan lagi hanya pengacara. Dia adalah sahabat, penasihat utamaku, dan kini menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Yayasan. Pembalasan dendam terbaik, kataku, bukanlah dengan menghancurkan musuh kita. Pembalasan dendam terbaik adalah dengan membangun sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka hancurkan. Pembalasan dendam terbaik adalah kebahagiaan. Acara peresmian itu berjalan lancar. Setelah pidato, aku berkeliling. Aku menyapa para donatur. Aku memeluk anak-anak panti yang kini tinggal di asrama yayasan yang baru. Aku melihat Rafa berlari-lari di taman bermain, tertawa lepas bersama anak-anak lain. Dia tumbuh menjadi anak yang ceria, percaya diri, dan penuh kasih. Tidak ada jejak trauma di matanya. Saat acara hampir selesai, Pak Rahmat menghampiriku, membawakan segelas jus. Pidato yang luar biasa, Ibu Kalista. Anda resmi menjadi seorang CEO sekarang, guraunya. Aku tertawa. Terima kasih atas segalanya, Pak Rahmat. Tanpa Bapak, saya tidak akan ada di sini. Omong-omong, kata Pak Rahmat, wajahnya sedikit serius. Ada kabar terbaru. Saya baru dapat email dari tim hukum. Kabar apa? Tuan Mahardika. Dia meninggal di penjara tadi malam. Serangan jantung. Aku terdiam sejenak. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Hanya kehampaan. Dia hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah kututup rapat. Dan, Dava? Tanyaku. Dia mencoba mengajukan banding lagi. Ditolak. Tentu saja. Dia juga mengirim surat lagi. Surat ke-20 bulan ini. Memohon agar ibu mengizinkannya melihat foto Rafa. Dia dengar tentang yayasan ini dari berita di penjara. Aku menatap Rafa yang sedang bermain ayunan. Biarkan saja dia di sana, Pak, kataku tenang. Biarkan dia melihat dari balik jeruji, apa yang telah aku bangun dari puing-puing yang dia ciptakan. Biarkan dia melihat bahwa wanita bodoh dan polos yang dia remehkan, kini memberi harapan pada ratusan wanita lain. Hidupnya sudah selesai, Kalista. Dia akan membusuk di sana, dilupakan oleh semua orang, menyesali setiap keputusannya. Dia menyesal seumur hidup, persis seperti yang Anda inginkan. Aku mengangguk. Tapi anehnya, itu tidak lagi terasa penting. Penyesalannya adalah urusannya sendiri. Ibu. Rafa berlari ke arahku, memeluk kakiku dengan erat. Bajunya sedikit kotor karena bermain tanah. Hei, jagoan. Aku berjongkok, membersihkan pipinya yang bernoda coklat. Senang bermainnya? Senang sekali, Ibu. Tadi Rafa bantu kakak menanam bunga. Aku memeluknya erat. Inilah duniaku. Inilah balas dendamku. Kebahagiaan yang utuh. Aku berdiri, menggandeng tangan Rafa. Aku menatap gedung yayasan yang berdiri kokoh di bawah sinar matahari. Aku sadar, aku tidak hanya membangun sebuah yayasan. Aku telah membangun kembali hidupku. Aku telah mengubah warisan yang penuh tragedi, menjadi warisan yang penuh harapan. Dava ingin mengambil 125 miliar dariku, dan membuatku menyesal. Pada akhirnya, dia kehilangan segalanya. Dan aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Aku mendapatkan diriku kembali. Dan itu adalah akhir cerita yang paling memuaskan.